puji Tuhan, hari yang luar biasa lagi. Saya dan teman-teman bisa bertemu dengan saudara yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada saat ini. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan para teman-teman Facebook yang senantiasa menyaksikan akan setiap minggu pagi yang kami sampaikan lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Dan saat ini saya akan berbicara tak tergoyahkan. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
di dalam pemberitaan kebenaran itu boleh memberkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah buka dalam doa, kita sudah naikkan pujian syukur, penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan, dalam rencana, dalam tugas, pasti Tuhan akan memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh bangunkan kita. Dan sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Setiap hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita yang ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, banyak janji Tuhan yang Dia sampaikan di dalam kehidupan kita yang ada. Mengapa saudara? Di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang membuat kita goyah. Ada hal-hal yang membuat kita gemetar. Dan biasanya itu terjadi kepada seseorang ataupun kelompok yang minoritas, atau orang-orang yang merasakan akan hal itu di saat mereka termarginal, terpinggirkan, diakibatkan oleh sesuatu kekuatan yang menekan, yang melawan, yang menjajah, bahkan juga yang memberi mereka ketidakbebasan. Sehingga mereka ketakutan. Dan biasanya kalau sudah dibawa intimidasi, saya percaya mungkin itu pernah saya dan saudara alami. Entah dilakukan oleh siapapun, tetapi seringkali kita goyah. Justru di saat goyah itu saudara, kita harus berhati-hati. Saya dan saudara harus kuat. Saya dan saudara harus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena tidak sedikit saat dia goyah. Saat goyah dia akan menentukan suatu sikap. Paling banyak dia undur. Paling banyak orang menyerah. Saudara-saudara, ini suatu pengalaman dari Daud sendiri. Ayat 1 dia katakan bahwa ketika orang Filistin menangkap dia di Gat.
Nanti saudara baca saja di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini adalah pengalaman yang dialami oleh Daud sendiri, sehingga ada sesuatu yang menekan dalam hidupnya. Dia tidak bisa lagi berharap kepada siapa. Dia tidak lagi bisa mengharapkan kekuatan untuk membantu dia dari orang lain yang tentunya dia ada anak buah, dia ada prajurit. Tapi saat dia menghadapi hal ini, di sini kembali dia sampaikan di kitab Mazmur. Mengapa saya katakan ini? Ini adalah suatu pengalaman dari seorang raja yang luar biasa. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-21, sejenak kita akan baca saja, saudara. Dia katakan begini pada ayat yang ke-12. Daud memperhatikan, mulai ayat yang ke-10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila dekat mereka dan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita lihat seorang pahlawan yang gagah berani di saat dia berhadapan dengan Raja Akis. Saya dikatakan Raja kota Gat. Ada sesuatu yang dialami tertekan, dan Alkitab mencatat dalam ayat 12, maka Daud jadi takut. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, lewat pembacaan pada saat ini, kita boleh merenungkan, mengambil sesuatu hikmah dari pengalaman Daud, sehingga dia tuangkan di dalam Mazmur 56 ini. Dia katakan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saul pun membenci dia. Kita lihat, kenapa dia menghindar? Ternyata dia takut. Yang dia anggap aman, tetapi ternyata tidak. Tapi sudah kekasih Tuhan, di sini kita mau belajar apa pengungkapan yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ayatnya yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup saya dan saudara berada di tengah-tengah orang yang mungkin engkau tidak ketahui, yang di kiri, yang di kananmu senang atau tidak. Ada orang yang bermunafik, ada dekatmu selama bertahun-tahun, tetapi dia sementara merancangkan sesuatu
untuk melaksanakan sesuatu siasat yang tidak baik. Bahkan tidak sedikit orang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi engkau tertekan sebagaimana. Dari tempat ini saya mengatakan, engkau jangan goyah. Engkau jangan goyah. Karena di dalam kehidupan kita ini ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, di sana dia katakan, saudara, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ternyata saudara, di dalam kita menghadapi tantangan, kenapa seringkali kita jadi takut? Justru seringkali pikiran kita yang membuat kita jadi takut. Sehingga kita membuat reaksi. Perbuatan kita yang kita justru kita harus evaluasi. Mungkin saat ini kita tidak takut, tapi mungkin ada orang-orang yang sedang takut dengan engkau karena dengan cara hidup untuk mengintimidasi dengan cara apapun. Tapi kita sebagai orang yang percaya, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 56, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Saat dia takut, dia panggil Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jadi kita jangan pernah jangan sampai goyah menghadapi persoalan hidup. Yang berbicara hari ini juga ada persoalan yang sedang dialami untuk menghimpit. Orang bisa menghimpit engkau sehingga engkau goyah, merusak nama baikmu yang engkau sudah bangun dengan cerita-cerita atau dengan ungkapan-ungkapan yang tidak benar. Tapi jangan takut, jangan goyah. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Siapapun saya dan saudara, mari kehidupan kita yang hanya kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Orang kita percaya, orang manusia dia bisa membelakangi. Pengalaman-pengalaman yang kita lalui, kita harus hidup dalam kebenaran. Saya ada pengalaman dalam pelayanan. Setiap doa langsung anrahan, langsung bernubuat. Tetapi apakah Tuhan ditipu? Tidak. Ternyata waktu yang membuktikan seperti ini. Ada seringkali kita berada di waktu terhimpit. Ada saat di waktu kita dalam pencobaan, jangan pernah goyah. Karena orang yang goyah dia seperti perahu yang oleng. Dan di saat di sana ada ketakutan, di saat orang ketakutan tidak ada pengharapan.
Mau pegang kiri, mau pegang kanan, mau tidak tahu mana yang tempat pegangan yang untuk menyelamatkan diri. Karena semua panik, bisa perahunya terbalik. Mungkin saya analogikan seperti itu. Dan itu jemaat yang diberkati Tuhan. Bahkan sejauh mana kita dapat mendengarkan. Mari kita lari saja kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena kebenaran itu dia akan terbit. Kata firman Tuhan. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Tetapi tinggal waktunya Tuhan. Saya terlalu percaya saudara dengan kekuatan dari firman. Saya terlalu percaya bahwa di tengah-tengah kita hanya kepada Allah, firman yang kupuji, yang aku percaya. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman kita dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 4, saya dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ternyata kalau kita goyah dan tidak ada pengharapan, ada jalan keluar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Jaminan orang pertama datang kepada Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Daud ternyata manusia biasa. Dia pemimpin perang. Tapi ada waktunya. Dia takut. Kenapa? Dia diintimidasi. Kita sudah lihat tadi di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-22. Dia katakan, kenapa dia takut saudara? Ayat yang ke-13. Sebab itu Samuel 21 ayat yang ke-13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke canggut. Lalu berkatalah Al-Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangankah orang gila aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang ini demikian masuk di rumahku? Dan saudara, ternyata ketakutan dari Daud tidak sampai di sini. Pasal 21 katakan, dia lari dari Saul, dia masuk di dalam gua Adulam. Kita tahu peristiwa itu. Bahkan di sana dia tidak sendirian, tetapi berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, tukang kredit, setiap orang-orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara senang kekasih dalam kita lihat ketakutan yang dia alami, saudara. Hanya orang mengatakan, tidakkah dia ini Raja Daud? Firman Tuhan katakan, Raja negeri itu. Tapi kunci kita sudah lihat. Jangan pernah kita takut. Amin. Karena dalam kehidupan saya dan saudara ada Tuhan. Alkitab katakan, kembalilah kepada Tuhan.
Kembalilah kepada Tuhan, sebab waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh melihat juga saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 5 dan 6. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berada, dan engkau menjadi sasaran untuk dihina, untuk difitnah, bahkan ditekan, untuk supaya engkau goyah. Pengalaman. Firman Tuhan katakan, tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati. Kalau tadi dikatakan Allah mengerti dan tahu kehidupan kita, maka kita mencari Tuhan. Dan kita harus rendah hati. Kesombongan dibenci Tuhan. Mulai kita lakukan. Mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita. Pastikan apakah anak-anak kita menghormati kita. Demikian juga apakah kita menghormati orang tua. Omong kosong kita berbicara kasih, omong kosong kita berbicara kebenaran kepada orang banyak, sedangkan di keluarga kita tinggalkan, kita abaikan. Kita saat ini, apa yang saya perkatakan ini akan disebut orang. Besok, tahun depan, inilah jejak-jejak digital yang kita tidak bisa hapus. Saya perkatakan lewat media, lewat saat ini pun terekam, dan ini bisa sampai 30-40 tahun bahkan mungkin lebih. Demikian apalagi kita yang merekam langsung Tuhan setiap kegiatan kita, setiap aktivitas yang kita lalui. Untuk itu saudara, mari kita jangan takut. Datang kepada Tuhan dan hidup dalam kerendahan. Mungkin proses Tuhan di saat kita tertekan, jangan kita takut. Karena apa yang kita sedang hadapi saat ini, mungkin di dalam usaha, bisnismu saat ini, siapa yang tidak turun omsetnya? Siapa yang di sini mungkin yang selalu naik terus, rata-rata pada saat ini pendapatan turun. Bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Tapi kita bersyukur pemerintah bisa turun tangan. Tapi dia tidak akan memanjakan kita seumur hidup kita. Tapi dia hanya memberikan, bahkan mengurangi beban hidup kita. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang mampu. Jangan engkau goyah. Hanya Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan engkau lari. Karena firman Tuhan katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terpujilah nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah Engkau. Saat ini mungkin banyak orang yang sedang rasa takut, bahkan mulai goyah karena dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi, bahkan juga di tengah-tengah rumah tangga atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, dalam hidup kami. Tetapi kami percaya ada Tuhan penolong yang hidup. Bila kami datang mendekat kepadamu, dan bila hati kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, karena kebenaran yang Tuhan ajarkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami.
Berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan kurapan baru, kembalikan pemulihan bagi mereka, kembalikan kekuatan supaya mereka kembali berdiri tegak di dalam kehidupan mereka dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat kekuatan, kesehatan pada saat ini. Kami berdoa, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah jemaat-jemaat yang kami layani, bahkan seberapa banyak saat ini yang sedang menonton dan menyaksikan acara. Terpuji-pujilah Tuhan. Mengucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sedang menyaksikan, terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus terimalah menjadi bagian kita di rumah kita masing-masing saat ini, besok sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jangan putus asa, tetap kuat dan jangan goyah. Haleluya.